tidur mau tidur, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat seorang susah tidur. Maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur satu. Jangan lewatkan Dapur Sehat Roja bersama narasumber Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Sebuah program baru meracik makanan lezat menjadi sehat. Timun yang sifatnya manis ini efektif digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi bagian energi vital perut. Dapur Sehat Roja setiap Rabu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai menjelang zuhur. Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatai Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi gangguan pengeroposan tulang ya. Dengan jus mangga, melon, kacang almond, yogurt, dan susu. Bahan-bahannya diantaranya 1,5 ons melon, 1 ons mangga, kemudian maksud kami 60 gram plain yogurt, dan 40 gram kacang almond, setengah gelas susu tawar, dan air secukupnya. Nah, berkaitan dengan pengeroposan tulang ini, Sensei, ini secara klasik disebabkan apa dan di usia berapa mulai tulang itu mengeropos? Nah, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para peminat Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu bersesuaian, yakni pembahasan tentang ini, karena kita masih masuk musim kering. Musim kering itu adalah di mana cuacanya kering, kemudian anginnya dingin ya. Cuaca keringnya itu lebih ke arah menyerang paru, artinya paru-paru tidak cocok dengan udara yang kering. Maka hal ini akan bisa mengakibatkan flu, batuk, pilek, gatal, radang, sariawan yang berkaitan dengan paru, bahkan kulit. Makanya kadang-kadang di Agustus itu anginnya kencang ketika kaki digores atau ini agak putih busit gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, angin dinginnya yang biasanya itu udah mulai sore hari ya. Tanggal 22 Juni kemarin mulai itu angin bertiup dari arah timur laut. Kemudian nanti akan semakin sore kemudian berakhir ke utara.
Untuk daerah sini ya, saya tidak bicara untuk daerah lainnya. Kemudian biasanya malamnya itu anginnya lebih dingin. Orang-orang begadang pun tahu itu kalau orang yang begadang. Biasanya malam-malam 17-an kemarin itu kan pada begadang itu tahu. Kalau mengecek angin itu biasanya akan berhembus kalau sudah dari utara kemudian dilepas ke selatan, maka dia akan balik lagi tuh. Dari malamnya itu angin dari arah selatan, itu anginnya kering, anginnya dingin. Dinginnya itu melukai atau melemahkan energi vital ginjal. Nah, dalam hal ini ginjal atau kilya ini adalah organ yang mentuani akan tulang. Mentuani akan tulang. Jadi pemimpinnya tulang atau tuannya tulang ya. Yang memberikan muh atau sumsum kepada tulang belulang. Maka biasanya dampak yang muncul di antara gejala ya, kalau seseorang itu tidur kemalaman kemudian ginjalnya terserang angin dingin, maka gejala yang muncul di antaranya adalah kalau orang bilang gerges badannya, yakni nyeri sendi, nyeri tulang, kemudian pada awal-awal gigi, kemudian pinggang, kemudian panggul, kemudian punggung, begitu. Ini biasanya ke arah itu, karena musimnya dingin angin, cuaca yang kering, maka yang muncul adalah seperti itu, larinya ke arah tulang belulang. Dan ini lagi ramai juga, maksudnya kebanyakan orang menderitanya dua di antara itu, dampak daripada paru yang terserang angin atau dampak daripada ginjal yang terserang angin. Dan ginjal ini yang mentuani dalam kesehatan klasik disebutkan, termasuk dalam ini klasik Indonesia. Klasik Indonesia sebutkan salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Datuk Kuto Karang. Ini judulnya Ar-Rahmah fi Tibb wal Hikmah. Kata beliau itu menerjemahkan bukunya Al-Imam Ibnu Mukri. Ya. Dan sebagian besar buku ini penerbit belakangan yang dari Mesir itu menisbahkan ke Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Kata Syekh Datuk Kuto Karang, beliau itu seorang ulama Aceh yang sezaman dengan Cik Ditiro. Sejaman dengan Cik Ditiro tahun 1800-an. Yang menjadi korban siasat adu dombanya Senok Hargron yang kemudian pecah dengan Cik Ditiro. Kemudian Cik Ditiro tetap melanjutkan perjuangan. Kemudian, nah salah satu karya beliau Datuk Kuto Karang ini adalah Ar-Rahmah fi Tibb wal Hikmah. Salah satu karyanya. Tadi pagi saya sempat buka dan beliau menjelaskan tentang kilyah, tentang ginjal. Dimana kilyah ini disebut oleh beliau itu, namanya itu kilyah itu oleh beliau disebut sebagai babul hayah, pintu kehidupan. Sebagai pintu kehidupan. Ya. Dan sisi lain atau ada yang menyebutkan juga gerbang kehidupan. Kata beliau, dialah yang kemudian memberikan sumsum kepada tulang. Kilyah ini, ginjal ini yang kemudian memberikan sumsum kepada tulang. Dan ini juga semana dengan pengobatan-pengobatan yang lain, bahwasanya ginjal itu mentuani, menjadi tuan daripada tulang. Dan ginjal tuannya tulang itu sudah disebutkan di buku-buku yang lain, selain pengobatan Islam yang ada di Melayu ya, di zaman itu 1800-an ya belum ada Indonesia ya, masih Melayu ya. Namanya yang di sana masih Melayu, Nusantara secara umum. Nah, ketika sebenarnya secara umum, secara klasik, seseorang bisa terjadi pengeroposan tulang secara khusus kalau dia esensi ginjalnya itu melemah atau berkurang sehingga tidak bisa memasok. Dan itu bisa terjadi ketika usianya sudah tua. Apakah pasti? Jawabannya tidak, tergantung. Kadang-kadang anak muda juga begitu. Ketika anak muda tetapi esensinya banyak dipakai, maka bisa jadi tulang tidak akan mendapatkan esensi. Ini secara khusus dari klasik. Secara pengetahuan umum, seseorang yang penyebab tulang keropos secara umum ya bisa disebabkan karena kurangnya kalsium, kurangnya vitamin D,
atau bisa terjadi karena osteoporosis, kemudian karena hipoparatiroid, yakni kurangnya hormon paratiroid, kemudian bisa jadi dikarenakan rakitis atau keropos, memang benar-benar keropos tulangnya, atau dikarenakan kelainan genital. Ini ada beberapa poin. Seseorang itu secara umum terjadi pengeroposan tulang, akan tetapi secara khususnya ya yang pengobatan klasik bilang itu dikarenakan kelemahan ginjal, kemudian tidak bisa memasok esensi kepada tulang sehingga gampang keropos, baik tua maupun muda. Dulunya harusnya tua, harusnya secara teori harusnya tua. Tapi anak muda sekarang manakala makanan yang dikonsumsi itu tidak bisa memasok esensi, tidak bisa memasok nutrisi yang bisa yang tadi kalau dari sisi umum itu tidak mengandung kalsium gitu kan, tidak mengandung vitamin D dan sebagainya, yang akan menguatkan tulang ya boleh jadi. Apalagi makanan-makanan sekarang itu kan yang dikonsumsi banyak orang itu kan tidak memperhatikan ini mana makanan yang menguatkan ini, mana makanan yang menguatkan itu. Yang penting lagi tren, kita enak gak enak cicipin dulu. Ketika nyicipin enak ya lanjut, gak enak cari tren baru, tren juga banyak. Ya makanya penting sekali ketika seseorang itu diajari untuk memakan makanan yang biasa dimakan, ya kan? Pengobat klasik menyatakan makanan yang biasa dimakan. Jadi ketika ada tren baru pun ya biasa aja, nggak berubah makanannya, ya biasa aja lah. Bahkan hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini ketika disuguhi dop, ya, makanan yang luar biasa, mengandung nutrisi dan esensi. Tetapi bahkan Khalid bin Walid pun diceritakan sampai janggutnya basah oleh kuahnya karena makan memang dop lah, habnya. Tapi Nabi SAW tidak memakannya karena tidak terbiasa. Nah, kalau seandainya kita sebagai umatnya yang mengikuti jejak Nabi SAW kemudian ikut-ikutan mengikuti gitu ya, ini enak sebenarnya, tapi halal. Tapi saya nggak terbiasa, menghindari kemungkinan anak-anak muda yang keropos itu akan terkurangi. Ya, kita racik dulu. Oke, siap. Oke, kita langsung masukkan ininya ya. Mangga. Ya, mangga. Oke. Ini udah dipotong. Cukup. Ya. Almond. Ya. Almond ya. Ini seberapa? 2 sendok. 2 sendok. Oke. Itu. Oh, satu lagi guys. Satu lagi. Siap. Sip. Ya. Yogurtnya bisa langsung? Boleh. Ya. Susunya, yogurtnya 3. 3. Iya, sama-sama kacang almondnya. Oke. Soalnya itu manis banget itu. Mangganya manis, melonnya manis. Iya, betul. Susu ya. Ini kita pakai susu sapi ya, Sensei. Iya, susu sapi. Okay. Dikit lagi. Hop, cukup. Ya, terendam semua. Oke. Bisa kita langsung blender. Masya Allah, seger banget nih. Lebih dominan kuning ya, mangga ya? Kuning. Oke. Karena mangga kuning ya. Oke. Sedikit pengaruh melon. Masya Allah, mantap. Oke, kita lanjut sih. Ya. Beberapa bahan yang kemudian kita gunakan. Ya. Tentunya kita saya secara klasik dari sisi budaya saya tidak membahas vitamin D dan kalsiumnya walaupun iya mengandung. Iya, betul. Itu biar para peneliti. Yang pertama adalah melon. Melon. Kenapa pakai melon? Gitu ya. Secara umum
Melonite ini rasanya manis. Nah. Secara materi dia sejuk. Walaupun terkadang ada yang mengatakan dia memiliki sifat yang netral. Kenapa disebut netral? Karena secara fakta dia berkhasiat untuk tonik energi vital. Berarti tonik energi vital itu tonik haroroh. Makanya ada yang mengatakan, oh ya netral aja. Karena secara sejuknya dia tonik rutubah. Yeah. Dan dia juga tonik haroroh dan tonik rutubah. Artinya tonik energi dan tonik rutubah. Makanya kalau dibilang dingin sifatnya dia tonik energi. Kalau dibilang hangat dia tonik rutubah, makanya dia disebut netral terkadang walaupun secara materi dia sejuk. Artinya di sini dia tonik rutubah dan manis sejuk itu berarti tonik rutubah sampai esensi. Kalau dari sisi klasik itu sampai esensi. Esensi ini biasanya digunakan untuk mengisi moh, sumsum, kepadatan tulang, menjaga agar tulang tidak rapuh. Itu dari sisi klasik begitu. Walaupun dari sisi kandungan kimiawi dan efek farmakologi sangat banyak sekali. Ya. Dan ini bisa dilihat dari internet itu juga banyak. Saya di sini mencatat sangat banyak sekali. Ya, tapi saya akan bahas dari sisi budaya saja. Ya. Jadi pada prinsipnya dia tonik rutubah. Tonik rutubah itu berarti menguatkan limpa, kemudian menguatkan lambung, ya, kemudian menguatkan esensi yang kurang pada kiliah atau pada ginjal, itu melon. Satu. Kemudian yang kedua mangga. Ya. Mangga ini lagi musim nggak sih? Lagi musim nih. Lagi musim sih. Lagi musim. Biasanya kita pakai mangga aroma manis ya? Atau mangga? Ini mangga golek sama ini mangga golek. Indramayu. Nah, mangga ini memang banyak digunakan. Kata Nyonya Kloppenberg ini, seorang peneliti dari Belanda, mangga adalah salah satu dari buah yang paling banyak terdapat di mana-mana. Memang betul. Walaupun kadang-kadang diklaim kayak mangga Indramayu kan, berarti Indramayu ya. Tetapi tetap saja dia ada di mana-mana. Betul. Mangga Indramayu pun ada di yang bukan Indramayu, termasuk di sini. Termasuk di depan rumah saya itu ya. Nah, tapi yang hanya berbuah lebat itu di daerah yang rendah dan panas dan daerah perbukitan yang rendah. Bukit pun rendah, makanya biasanya pantai itu banyak sekali. Kalau kita ke pantai, itu banyak sekali. Ada banyak bentuk yang ditanam. Rasanya pun sangat berbeda-beda. Unik. Jadi mangga aromanis beda dengan mangga Indramayu, beda dengan mangga Gedong Gincu, beda dengan mangga golek, dan seterusnya. Mangga golek itu berdasarkan penjelasan dari para peneliti Belanda, mangga golek ini dari ujung timur Jawa. Berarti Jawa Timur ya? Jawa Timur. Dulu nggak bilang Jawa Timur ya, bilangnya ujung timur Jawa. Ujung timur Jawa. Adalah paling besar dan paling enak, di samping aromanis juga dari sana. Dan mangga gadung dan mangga madu. Juga mangga kopior dari sekitar Surabaya, termasuk jenis yang kasar tapi rasanya sangat lezat. Ada mangga gedong yang saya maksud adalah gedong gincu, adalah jenis yang kecil, terutama terdapat di daerah Cirebon dan masih dapat digolongkan dalam buah meja. Ini dulu ya, tahun 1900-an, 1912. Mangga kecil lain lagi adalah mangga, dan kalau berdasarkan data Rumbio berarti 1700-an. Ya, ada mangga bacang, ada buah mangga yang belum masak, namanya pakel. Tapi kita yang pakai adalah buah mangga yang masak. Kahina mengutip dari beberapa pendapatnya Rumpius, itu juga menyebutkan bahwasanya mangga ini banyak sekali di pribumi. Banyak digunakan oleh orang-orang pribumi. Dan ada pun buah yang mentah itu sangat umum dan direndam dalam air garam dan cuka, seperti halnya dengan buah zaitun di Spanyol. Di sini jadi kalau di sana zaitun, kalau di kata kahina dulu itu ya, di sini pakainya mangga. Itu ya. Khasiatnya bagaimana? Beda. Ya. Yang digunakan adalah buahnya sekarang. Rasanya manis, sedikit asam, berbau aromatik. Makanya nanti kita menguatkan asamnya itu dengan yogurt. Kemudian aromatik, berkhasiat sebagai pengelat, peluru kencing, penyegar badan, penambah nafsu makan, pencahar ringan, peluru dahak, dan antioksidan. Dan dia merupakan manisnya merupakan tonik rutubah. Asamnya menjaga agar
esensi dan rutubah itu tidak cepat rusak dikarenakan terkontaminasi oleh hawa dalam maupun hawa luar. Hawa luar adalah udara seperti yang sekarang lagi kita bahas tadi. Hawa udara yang menyerang kemudian merugikan ginjal, merugikan sumsum tulang. Atau yang kedua hawa yang berasal dari emosi. Biasanya ketakutan. Ketakutan itu akan berubah menjadi angin dingin, kemudian akan menyerang sumsum tulang. Dan asamnya ini akan menjaga agar tidak cepat rusak. Setidaknya seperti itu. Ya. Manisnya tonik rutubah, asamnya menjaga. Ya, agar tidak gampang rusak. Itu yang kedua, mangga. Kemudian yang ketiga adalah yogurt. Ya. Dan susu ya, namanya yogurt dan susu. Karena ini merupakan turunan ya. Yogurt itu sebenarnya dari susu yang difermentasi. Masuk kategori itu. Susu meskipun sederhana fisiknya, namun sebenarnya dia merupakan susunan dari 3 unsur materi. Ya, makanya ada keju, ada lemak, ada air. Dan yogurt juga bagian dari susu atau susu olahan. Saya sebutkan disebut tentang yogurt atau produk susu. Ini rasanya dominan asam. Sifatnya dingin. Berguna untuk menjaga agar esensi yang ada pada tulang maupun esensi yang ada pada ginjal agar tidak rusak. Agar tidak terkontaminasi oleh hawa luar maupun hawa dalam. Terutama dengan begitu dia akan memulihkan tubuh yang lemah, memberikan makan energi vital dan darah serta esensi dan melumasi yang kering, termasuk otot tulang-tulang yang kering. Dan efektif yogurt ini efektif digunakan untuk kurang gizi, tubuh yang lemah, letih lesu, gizi buruk, anemia, kekurangan darah, sembelit, kekeringan, termasuk kurang sumsum dan kurang darah. Itu masuk kategori. Ya. Ini yogurt. Ya. Susunya ada 3 unsur tadi yang saya sebutkan. Yang pertama adalah jubniyah, yakni unsur keju. Yang biasanya dipanaskan yang menjadi lebih mengeras ya. Mengental, mengeras. Ya. Bersifat dingin dan lembab. Jadi dinginnya tonik esensi. Dinginnya menjaga ginjal. Lembabnya tonik rutubah dan esensi. Dan memberikan makanan bagi tubuh dan bagi tulang. Kemudian juga sisi yang kedua, unsur yang kedua adalah samniyah, yakni minyak. Samin. Bersifat sederhana adalah kemudian hangat, dari tonik energi vital. Dan lembab, tonik rutubah. Tonik haroro, tonik rutubah. Cocok bagi tubuh yang sehat serta teramat banyak manfaatnya. Jadi sisi yang pertama, sisi jubniyahnya dia bermanfaat untuk orang yang kekurangan esensi, sumsum, rutubah, nutrisi. Sisi samniyahnya dia tonik energi vital. Ya. Buat orang yang sehat. Buat orang yang tidak kekurangan. Yang kekurangan, jadi 3 unsur. Unsur yang pertama buat yang kekurangan, unsur yang kedua yang tidak kekurangan juga. Berarti yang kurang maupun yang gak kurang minum susu oke. Karena 3 unsur tadi menyatu dalam satu. Kemudian ma'iyah, unsur air, ini bersifat panas. Dari sisi khasiat loh ya, kalau disebutkan di sini. Ini dia lembab, rutubah, tonik rutubah, melenturkan tubuh, melembabkan badan, dan secara mutlak susu lebih dingin dan lebih lembab dari ukuran standar umum, sehingga dia bisa digunakan untuk melembabkan tulang. Ya, terutama yang kurang sumsum. Biasanya pada orang tua makanya. Ya. Makanya disebutkan di dalam Sahihain bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalahu dasama, sesungguhnya susu itu mengandung lemak. Ya. Kemudian susu sapi yang kita gunakan tadi coba ya, menyuburkan tubuh, melenturkan perut secara proporsional. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim demikian. Dia adalah susu yang paling ideal dan paling utama di antara susu domba dan susu kambing di dalam kelenturan. Di dalam kelenturan ya. Dan di dalam kekerasan serta lemak. Maksudnya untuk kelenturan, melumasi tulang, ya kan. Di dalam Sunan As-Sunan diriwayatkan hadis marfu dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minumlah susu sapi karena sungguhnya ia makan dari semua pohon. Di sini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya. Juga ada di Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Albani.
Dan Imam Hakim dalam Mustadraknya juga meriwayatkan Abu Bakar Ahmad ibn Salman Al-Faqih di Baghdad dan Abu Ahmad Bakar ibn Muhammad Asy-Syairafi di Marwah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abu Kilabah Abdul Malik ibn Muhammad Ar-Rakashi menceritakan kepada kami, Abu Zaid Sa'id ibn Robi menceritakan kepada kami, Su'bah menceritakan bahwasannya kepada kami dari Rukain ibn Ar-Robi, dari Qais ibn Muslim, dari Tariq ibn Shihab, dari Abdullah dari Nabi SAW bersabda, Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Allah turunkan pula obatnya. Dan pada susu sapi terdapat obat dari segala penyakit. Imam Madhabi berkata di dalam talkhisnya, di sini sesuai dengan syarat Muslim. Dan juga yang diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadraknya menyebutkan juga Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan baginya penawarnya, yakni obatnya, kecuali tua. Maka hendaknya kalian meminum susu sapi karena sungguhnya dia makan dari segala jenis tanaman. Di sini diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah dia Shahihah nomor 518. Dan artinya di sini menyebutkan, makanya sebutannya orang tua kan. Sungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan pula baginya obat, kecuali penyakit tua. Maka hendaklah yang tua ini meminum susu sapi karena sungguhnya dia makan dari segala jenis tanaman. Dan kemudian juga disebutkan juga Nabi SAW bersabda bahwa hendaklah kalian minum susu sapi sebab dia memakan setiap tanaman dan susunya mampu menyembuhkan segala penyakit. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Hadabi di dalam talkhisnya dan di sini disahihkan oleh beliau. Banyak sekali kalau kita lihat di Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi tentang susu sapi, keutamaan susu sapi terutama bagi orang tua. Kalau pengobat klasik menyatakan orang tua karena tulang. Makanya orang tua itu dianjurkan untuk minum susu sapi karena untuk merawat tulangnya. Semua penyakit ada obatnya kecuali tua. Ya, maka kalau tua itu tidak bisa dikasih minum obat kemudian menjadi muda. Makanya orang tua minum susu sapi. Jadi minum susu sapi itu satu materi yang bisa melenturkan tulang, mengisi kepadatan tulang, mencegah terjadinya pengerobosan tulang. Ada lagi yang belum? Masih ada? Kacang almond. Kacang almond. Nah, kacang almond ini sangat banyak sekali manfaatnya dan kacang almond ini rasanya masuk kategori manis, sedikit asam. Ya. Manis, sedikit asam, dia tonik, dikenal sebagai tonik rutubah, tapi juga menjaga agar rutubah tidak habis. Tonik darah tapi menjaga darah agar tidak habis. Tonik esensi tapi menjaga esensi agar tidak terkontaminasi atau tergerus oleh udara ataupun yang lainnya. Nah, ini kacang almond. Adapun madu adalah pengharmonis. Ya. Beberapa sisi masih ada waktu? Masih. Beberapa gejala yang kemungkinan muncul manakala seseorang itu terjadi pengeroposan tulang. Ya. Secara umum, osteoporosis itu dapat muncul gejala nyeri tulang, nyeri sendi, kaku, persendian, kesemutan. Ini kan ada orang kesemutan kalau dulu itu kan diikat pakai karet selesai. Sekarang orang kesemutan itu takut. Ya, maksudnya kalau di tempat saya ada orang kesemutan udah coba diikat pakai karet, ya kan, ikat karet aja nggak usah minum obat. Rata-rata takut. Padahal takut itu melukai ginjal. Mengurangi sumsum. Takutnya itu disebabkan apa sih? Khawatirnya ada penyakit lainnya. Dulu kita enggak. Kesemutan ikat selesai. Ya kan? Kemudian juga tulangnya rapuh. Gampang kelak-kelok, gampang retak dan sebagainya. Postur tubuhnya tiba-tiba membungkuk. Kemudian terjadi permasalahan pada tinggi badan. Tiba-tiba kok tinggi badannya menurun. Gusinya menyusut. Ini di antara gejala yang muncul. Kukunya lemah dan rapuh. Makanya saya kadang-kadang kalau bacain begini, kadang-kadang orangnya yang merasa kuku lemah bukan karena ini. Saya kuku lemah apakah nggak enaknya gitu ya? Karena nggak mesti. Ini salah satu gejala tanda-tanda. Kukunya lemah dan rapuh. Tapi secara umum kuku lemah dan rapuh itu kan kurang darah dari hati. Tapi kurang darah dari hati. Sementara kalau teori klasik ya, kenapa kuku lemah dan rapuh itu ada dikaitkan dengan kekurangan esensi dan sumsum gitu ya. Karena apabila makanan dan minuman itu tidak
yang dimakan itu tidak bisa dibentuk menjadi darah, maka hati akan meminjam esensi yang ada pada kilyah yang seharusnya buat sumsum, kemudian atau sperma buat jadi darah. Kalau kuku rapuh itu kan berarti kekurangan darah tuh. Nah, ketika hati tidak bisa masuk darah karena kekurangan, maka dia akan pinjam tuh. Ya. Lama-lama keropos juga kan. Betul. Karena dia untuk masuk. Tuh. Tapi kalau kukunya nggak rapuh kan berarti pasokannya pas. Ya, tapi kalau kukunya udah rapuh kan berarti esensinya udah kurang. Esensi kurang berarti tulangnya udah keropos. Kemudian kuatan genggamannya itu lemah. Tapi jangan ya kalau baru salah satu ya belum tentu iya gitu ya. Tenang saja, anggap saja tidak rapuh gitu ya. Beberapa hal yang kemudian terkadang bisa muncul menyertai akrab dengan itu, nyeri sendi atau nyeri tulang, kesemutan, ya, disertai dengan diare mengandung makanan yang tidak tercerna, berarti limpanya diawali dengan limpa yang lemah, fesesnya berair dan sedikit, tidak menyukai angin, kena angin sedikit juga sakit, kemudian sakit kepala dengan takut angin, sakit kepala dengan rasa berat di kepala, kulitnya gatal hampir tidak tertahan, seperti ini nih, bulan-bulan ini nih, ya, batuk ringan keluar nasal tepat di balik hidung bagian depan, kaku pada kulit wajah, ya ini seperti ini bulan-bulan ini, nyeri di seluruh persendian yang menyerang secara tiba-tiba, nyeri sendi yang berpindah dari satu ke lainnya, kaki tangan dan tubuhnya gemetar, bersin, otot kaku, hidung mampet dan suaranya berat, kemudian tenggorokannya gatal. Ini juga namanya angin mendominasi, berarti angin dingin yang kemudian menyerang sampai ke sumsum. Biasanya orang seperti ini kalau mau musim hujan ya dia paling tahu karena bukan tukang ramal tapi memang kerasa. Iya, kerasa dulu gitu kan. Kemudian makanannya selain ini, selain jus mangga, yogurt, melon, kacang, almond, dan susu, bisa digunakan teh daun mint, sop dengan seledri, daging kelapa dan daun bawang gitu ya. Makanya orang-orang hari ini di musim begini tuh biasanya kelapa laris, air kelapa, yang hijau maupun yang nggak hijau. Ya. Kemudian dingin mendominasi, ini saya lebih bawa angin dan dingin karena sekarang lagi musimnya angin dingin. Gejala yang muncul adalah nyeri perut, sedikit keringat, cuaca yang panas, tidak terlalu haus, matanya basah berlebihan, aliran urin yang panjang dan bening, kemudian banyak, dada dingin atau tangan dan kaki dingin, rasanya dingin di tubuh terutama malam hari, terjadi kontraksi urat, tendon dan otot, batuk dan memuntahkan gelembung air, diare dengan feses yang lengket dan berair, dan tidak menyukai dingin, kepalanya sakit, nyeri di belakang, lebih menyukai minuman yang panas, wajahnya pucat, nyeri yang parah di persendian. Tapi tidak memerah, tidak bengkak, tidak merah, tapi nyeri yang teramat sangat. Yang kena air menggigil dan nyerinya bertambah. Selain jus ini, ketika siang hari dikonsumsi, malam harinya boleh mengkonsumsi cabai, adas, jahe segar, bunga lawang dan seterusnya. Kemudian kalau yang terjadi adalah lembab yang dominan, ini kalau atau rutubah yang dominan kalau gaya dari Ar-Rahmah wal Hikmah, kalau gayanya Datuk Kuto Karang, bisa yang muncul adalah nyeri di perut dengan perut bergejolak, diare, buang air kecil yang tertahan, mengejan diikuti dengan feses lengket dan keruh, adanya nanah berair dari bisul yang terbuka, terutama di dubur, adanya cairan kuning yang lengket dari luka yang melepuh yang terbuka, disertai dengan pusing, eksim, kemudian adanya pembengkakan pada punggung dan kaki, tangan kaki lemah, sakit kepalanya seperti terbungkus, rasa berat di tubuh atau di bagian manapun tubuh, dan menyukai minuman panas, menyukai tidur dengan rasa berat di tubuhnya itu. Kalau mau menyukai tidur itu maksudnya kalau bangun itu nggak nyaman, enaknya tiduran. Ya, bukan karena memang malas bergerak, emang kayaknya kasur itu segala-galanya. Kemudian nyeri selalu di persendian dengan rasa yang berat. Bedanya kalau tadi dingin itu nyeri disertai dengan menggigil karena di air dingin nggak kuat. Kalau ini nyeri dan berat. Jadi diangkat itu berat. Bukan berarti badannya juga berat. Senangnya tiduran mau nggak bangun. Iya, soalnya kalau bangun itu rasanya berat. Ya, ini kayak orang malas tapi enggak ya. Nyeri di pinggang seperti duduk di air dan dengan rasa yang berat. Karena kalau duduk juga dia nyeri. Bangun dia nyeri. Enaknya emang tidur.
Nyeri yang kebanyakan berawal dari daerah bawah tubuh, dari kaki sampai ke pinggang atau sampai ke panggul. Selain jus ini, makan yang dikonsumsi diantaranya adalah lauknya ikan gurame, kemudian seledri, selain kacang almond, bisa juga dengan kacang merah, kemudian jali, kemudian oregano atau rebung, atau bisa juga dengan kacang kedelai. Ya. Kemudian kalau panas mendominasi atau panas dominan, kalau tadi lembab dominan, dingin dominan, angin dominan, panas dominan. Nyeri yang awal di persendian yang akut atau baru tiba-tiba. Kemudian disertai dengan sembelit, urin yang tertahan, adanya lendir yang kuning yang banyak, bibir atau giginya kering. Yang tadi saya katakan gusinya juga bermasalah kan, turun. Pelepasan gas dari anus yang berbunyi. Buang. Bisa ditahan. Ya. Demam ringan, menyukai minuman dingin. Jadi rupanya, jadi itu ada seninya. Jadi itu rentetan dari gejala. Jadi jangan disalahkan ya kalau ada orang yang seperti itu. Wih, nggak sopan. Gimana lagi ngomong? Pelepasan gas dari anus dan berbunyi. Jadi nggak usah ditahan. Ditahan malah parah, lebih parah bunyinya. Ya, demam. Nah, ya. Jadi persendian yang berpindah-pindah, nyeri sendi dengan rasa yang, kalau ini rasanya terbakar dan itu memerah. Saya lihat sendiri. Bengkak. Kalau misalkan di sendi itu merah itu kemudian membengkak, disenggol aja nyeri, ya nyeri yang parah dengan ketidakmampuan untuk meregang atau menekuk. Jadi nekuk nggak bisa kalau tangan itu kayak gini dia. Jadi gini nggak bisa, gini nggak bisa. Bisa. Apa ini? Apa ini? Buka nggak bisa, menggenggam nggak bisa. Kalau lutut juga lurus nggak bisa. Nekuk nggak bisa. Jadi setengah itu. Serba salah dia. Ya, terus mau diambil apanya ya? Jadi meregang nggak bisa, menekuk nggak bisa persendian. Dia ngeluhnya begitu. Makanya saya tulis begitu kan. Raut wajahnya merah, tapi dicek osteoporosis, misalnya pengeroposan tulang. Tapi dia ngeluhnya begitu. Udah merah nih, lihat merah. Ini saya gini nggak bisa, gini nggak bisa. Raut wajahnya merah, matanya merah. Kalau ini nggak usah ditanya, saya ngelihat sendiri kan. Urin merah itu ditanya. Urinnya merah saya, itu keluhan dia. Kalau mata merah kita dilihat sendiri, nggak usah ditanya. Aliran pendek, urinnya sedikit, feses dengan bau yang sangat tidak sedap. Yang dia yang cerita. Haus dengan keinginan, bukan kita teliti ya. Tenggorokannya bengkak dan merah, itu kelihatan tuh ya itu. Dan menghasilkan cairan yang berbau. Jadi ketika dia ngomong, bah itu mantap ya. Urin dengan bau yang tidak sedap. Di antaranya selain ini buah yang dikonsumsi adalah pisang, sayurnya daun mengkudu, daun pepaya, jamur hitam, kemudian garam ketika mau tidur, bayam, stroberi buahnya, kemudian rebung, kemudian timun, biji jali buburnya, daun bit, kacang hijau, kemudian daun mint, kemudian krokot. Cukup apa masih ada lagi? Cukup saja. Baik, itu aja yang bisa disampaikan. Untuk saya tanya jawab, saya akan berdantam. Silakan. Jazakallah khairan Sensei atas penjelasan materi yang telah disampaikan berkaitan dengan resep mencegah dan mengatasi gangguan pengeroposan tulang. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 021 823 6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021 823 6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021 823 6543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Dari Umu Fulana di Bekasi, Sensei, apakah daun mahkota dewa bisa untuk menurunkan tensi darah tinggi dan adakah campurannya? Makanan dan minuman apa saja untuk penderita serangan stroke serta bagaimana dengan pengobatan akupuntur, Sensei? Syukron. Nah, tanya banyak banget ya. Satu aja ya berarti. Salah satu aja ya. Tadi daun mahkota dewa. Ya. Biasanya sempat tren ya. Tapi buah mahkota dewa. Itu sempat tren dan menjadi cover di majalah. Betul. Pertanian, bukan cover majalah
sebagai orangnya ya, tapi mahkota dewa. Mahkota dewanya. Kemudian sempat diberitakan juga bahwasanya itu merupakan resep dari keraton dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi seiring berjalannya waktu kemudian dia berhenti juga. Gitu ya. Kemudian apakah mahkota dewa itu buahnya dulu ya, Acrocarpa itu buah apakah tidak memiliki khasiat sehingga sekarang itu ikut tren badai pasti berlalu, maksudnya akhirnya berlalu juga. Saya jawab sebenarnya tidak. Mahkota dewa itu punya khasiat, akan tetapi harapan itu tidak sesuai dengan apa yang ada. Jadi kadang-kadang begini, orang kalau tren, segala sesuatu itu kalau tren, ini misalkan buah A tren, ya. Kemudian orang tadinya buah A itu untuk obat mah misalkan. Misalkan kemudian bagaimana ketika ada orang yang bertanya, sudah jadi produk ya. Kalau untuk radang usus besar gimana? Oh bisa. Itu jadi masalah tuh gitu. Kalau radang usus buntu, wah itu cocok juga. Terus berkembang jadinya. Tidak stop di yang pengalaman awal itu. Bagaimana kalau sakit perut kemudian sampai muter ke pinggang? Nah, itu paling oke. Jadinya semua akhirnya oh iya. Begitu jadinya. Jadi tidak konsentrasi pada awalnya. Awalnya ya kayak mengkudu juga akhirnya Javanone mengkudu punya nasib yang sama, daun sirsak. Ya kan, sukun, daun sirsak, kulit manggis. Itu kan punya nasib yang sama. Kemudian benalu teh punya nasib yang sama. Sebenarnya bukan karena nggak berkhasiat, memang berkhasiat, tapi harapannya itu terlalu tinggi. Jadi apa-apa itu, pokoknya sekarang saya cocok sama ini. Jadi sakit apa saja minum ini. Jadi ketika orang enggak ngaruh, ya padahal itu tadi setiap orang itu punya tabiat yang berbeda dan punya kecocokan dengan tanaman yang berbeda. Begitu pula ini pertanyaan menarik sekali. Bagaimana dengan darah tinggi? Darah tinggi itu kalau di dalam kesehatan klasik itu masih perlu dikaji dan kita pernah membahas. Silakan diklik dan ditonton pembahasan tentang darah tinggi. Karena di dalam kesehatan klasik ya mau nggak mau tidak ada istilah darah tinggi. Kalau ada ya kita akan dimarahi ya. Iya kan. Perlu saya kasih sedikit penjelasan. Bahwasanya jangankan nama penyakit, nama tempat berpraktek pun nggak boleh sama. Contoh misalkan apakah tempat prakteknya sinse, tobib, herbalis, ahli bekam, ya ahli terapi PJ dan sebagainya itu disebut dengan klinik? Jawabannya tidak. Dulu iya. Sekarang nggak boleh menggunakan kata klinik untuk pengobatan selain kedokteran itu. Dan juga pengobat selain dokter itu tidak boleh menggunakan alat kedokteran. Dan sebenarnya udah awal itu, udah disebutkan di Kemenkes 1076 tahun 2003 itu disebutkan. Dan 2014 PP 103 2014 lebih mengarahkan. Ya, jadi di sendiri-sendiri bagaimana. 2014 itulah kemudian yang tadinya dulu Kemenkes 1076 tahun 2003 disebut dengan BATRA, pengobatan tradisional. Karena saya salah satu orang LSK-nya, lembaga sertifikasi kompetensi. Kemudian dirubah menjadi HATRA, penyehat. Karena pengobat satu-satunya pengobat di negeri ini adalah dokter. Jadi nggak boleh. Kliniknya juga nggak boleh. Makanya sempat dulu kalau nggak boleh menggunakan klinik, nggak boleh menggunakan rumah sakit, berarti kalau kitanya penyehat berarti rumah sehat. Jangan. Kalau rumah sehat kesannya kan kalau ke dokter jadi sakit, ke tradisional jadi sehat. Makanya dikasih nama panti. Ya. Dikasih nama panti. Wallahualam saya nggak tahu semenjak jamu tahun 2023 masuk ke budaya, apakah akan jadi nama sanggar? Iya kan? Budaya kan sanggar, sah-sah saja. Dan tobibnya itu namanya budayawan. Kalau masuk budaya, iya kan? Kalau jamu itu masuk budaya, kita tukang jamunya itu kalau berdasarkan Permenkes tahun 1990, itu kan yang diperbolehkan praktek
tanpa harus izin. Itu kan jamu gendong sama ujar jamu racikan dengan tanpa brand, tanpa nama. Ya, itu ada aturannya tuh. Apakah berarti itu kalau kita menggunakan praktek demikian, ya nggak pakai brand, berarti bisa jadi namanya, bisa jadi nggak panti, tapi bisa jadi sanggar. Kalau kebudayaan, kalau bukan kesehatan, kalau tidak kalau larinya bukan ke Kementerian Kesehatan. Dan tetap saja kalau kita masuk ke Kementerian Kebudayaan, Pak Fadlijan sekarang, itu juga nggak bisa kita mengatakan nama darah tinggi, karena dalam budaya negeri kita nggak ada darah tinggi, nggak ada budaya darah tinggi, adanya bludreg. Atau kalau mengambil dari istilah Islam, damul hajjah, darah yang bergejolak dan sebagainya. Itu pun perlu penjelasan apakah benar semua darah tinggi itu damul hajjah, apakah semua darah tinggi itu. Makanya tidak bisa kemudian seseorang menanyakan, kalau menanyakan penyakit yang dari kedokteran, ya harusnya ke dokter. Itu yang paling aman, karena ada aturan-aturannya. Jadi kalau menanya tentang ke pengobatan tradisional itu, yang ditanyakan itu keluhan. Menanyakan itu menyatakan keluhan. Misalnya saya pusing bagian ini, saya pusing bagian itu. Menurut pemeriksaan dokter ternyata begini, tapi disertakan keluhannya. Itu yang paling aman, ya. Kalau tadi ada pertanyaan bagaimana dengan akupunktur dan sebagainya, tentunya saya tidak, itu butuh waktu yang sangat panjang berbicaranya. Ya, tentu nggak tahu saya apa yang ditanya. Akupunktur itu halal atau haram apanya, saya juga nggak tahu. Kalau halal haram saya nggak tahu, karena itu urusan ulama, bukan urusan saya. Kan urusannya sendiri-sendiri ya. Masa kemudian kalau Sensei menghalalkan akupunktur atau menghalalkan jamu, wajar dong, produk sendiri ya. Jadi tetap saja perlu dikaji. Tapi sejauh ini sih nggak ada yang mengharamkan. Saya belum tahu pernah ada yang mengharamkan. Walaupun saya pribadi sebagai seorang Sensei, ketika tahun berapa ya saya berhenti nggak praktek akupunktur. Ya mungkin sekitar 2015-an lah. 2015 sudah lama ya. Udah lama saya nggak praktek akupunktur, sekitar 2015-an. Kalau dulu kan masih kalau dulu memang Sensei ya akupunktur, namanya juga Sensei. 2015-an, dan ada alasan yang mendasar tentunya. Saya sudah berhubung dengan para guru-guru saya dan sebagainya. Saya meneliti betul tentang akupunktur. Tapi alasan pribadi, nggak bisa dikaitkan dengan yang lain, nggak bisa dikaitkan dengan hal haram dan sebagainya. Itu alasan saya pribadi. Saya punya materi akupunktur sendiri, dan yang berbeda dengan materi akupunktur yang ada di lembaga sertifikasi. Saya mundur dari tidak nusuk jarum, ya. Ditusuk pun 2015 terakhir. Ditusuk pun terakhir kayaknya 2015. Lagian banyak teman-teman yang praktek akupunktur. Ya, sama dengan bekam juga saya udah nggak praktek bekam. Udah lama kan, udah dari 2007 malah. 2007. Lebih lama daripada. Banyak di bekam. Di bekam terakhir 2007 saya. Di bekam. 2007, kalau bekam mungkin terakhir 2009 lah. Bekam terakhir. Selebihnya enggak, sudah enggak. Ada yang lain yang pada teman-teman yang pada praktek bekam yang lain gitu ya. Jadi saya tidak menghukum. Bagaimana ini itu secara hukum enggak. Dan makanya pertanyaan lebih spesifik ke arah yang memang bagian kita. Gitu. Jangan kemudian pertanyaan darah tinggi, kemudian pertanyaan stroke, ya lihat aja kita sudah pernah membahas selebihnya. Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat selebihnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, terkait badan tinggi sebelah, begini Sensei. Sekitar bulan lalu saya bertemu anak teman saya sekitar umur 12 tahun. Ternyata badan atau pundaknya tinggi sebelah yang kanan. Lalu saya tanyakan, apakah sering pakai tas samping atau selempang? Katanya iya. Kasus lain, saya bertemu orang dengan kasus yang sama, badan miring sebelah dengan usia sekitar 27 tahun. Katanya dia sakit karena setelah loncat dari mobil 2 atau 3 hari sebelum bertemu saya, tapi tidak jatuh. Pertanyaannya, biasanya penyebab badan miring sebelah itu karena apa, Sensei? Dan bagaimana solusinya? Adakah gerakan khusus yang direkomendasikan pada usia anak atau remaja? Nah.
Ya. Silakan. Saya juga pernah bertemu Ya. dengan salah seorang yang saya hormati dan kita hormati semua. Itu pas saya memeriksa, ya sekitar tahun-tahun 2009-an. Ya. Tahun 2009-2011 ya, sampai itu, sekitar itulah. Kemudian beliau itu sama, maksudnya jalannya juga nggak tegak, gitu ya. Agak miring juga, Ya. tubuhnya agak miring juga. Kemudian waktu itu saya katakan, kalau diagnosa saya masih benar, saya bilang, itu antum terjadi kecelakaan 11 tahun yang lalu. Saya hitung, saya lihat, saya periksa, kemudian saya hitung, Ya. kemudian iya benar 11 tahun yang lalu. Dan beliau ingat-ingat, oh iya benar, persis pas 11 tahun yang lalu. Itu saya naik mobil, Ya. bus, naik bus. Naik bus. Nah. Itu kencang, ke Madinah kencang. Ya. Nggak ada di Saudi itu mobil Pelan. Nambah. Nggak ada yang setel 160, nggak ada, 200 lebih. Ya. Bus, gitu. Guling dia. Tapi benar, tapi itu udah 11 tahun yang lalu dan itu udah berobat dan sembuh. Nah itu, jadi benturan yang seperti itu, terkadang ketika seseorang itu terkena benturan tulang, Ya. kesleo lah, kecelakaan lah, biasanya kan kalau sudah dibetulin, entah itu ke patah tulang atau sebagainya, udah dibetulin sudah, oh ini udah betul, atau ke dokter ortopedi, oh ini udah betul. Saya tidak menghukumi, tetapi ada satu konsep yang kami punya, yakni sumsum itu dari ginjal. Sumsum dari ginjal. Sumsum dari ginjal. Dan ginjal itu lemah dengan trauma. Takut karena dia penakut. Makanya kadang-kadang orang yang pernah pernah digigit ular, gitu ya. Ya. Melihat ular udah takut. Betul. Ada trauma. Pernah digigit binatang berbuas, ya, seperti anjing misalkan. Ya. Itu takut. Dia lihat saja, sebenarnya dia nggak apa-apa, takut. Contoh saya lah, saya itu pernah digigit. Itu ya kayaknya walaupun dia dipegangin ya, ya kan. Teman-teman Medan biasanya kadang-kadang ada yang punya gitu kan. Walaupun diikat itu ya, kaget juga itu. Karena dulunya pernah itu ya. Betul. Trauma ada, dan trauma itu kalau dibiarkan itu akan melukai ginjal. Takutan itu akan melukai ginjal dan jantung. Dan ini akan membuat juga masalah pada sumsum. Jadi benturan yang keras, kecelakaan itu pasti itu ada luka dan traumatik. Ya. Itu yang PR. Artinya obatnya itu harus ada yang digunakan untuk menguatkan ginjal. Tidak hanya sekedar setelah memperbaiki tulang maka diberikan nutrisi untuk menguatkan ginjal, tentunya seperti itu. Nah biasanya seperti yang dia ceritakan tadi, sekian yang lalu begini, sekian lalu begini. Begitu memang. Seandainya ginjalnya itu kuat dan bisa mensuplai, maka akan tidak akan menjadi masalah. Beban berat apapun. Toh semua pekerja keras yang berat, misalkan tukang panggung dan sebagainya, itu biasanya titik tumpunya pada satu. Saya kasih contoh, badminton. Atlet. Satu kan? Nggak mungkin dia cet itu gantian kiri. Nggak kan? Kanan terus. Tapi jalannya tetap biasa. Kadang ada orang yang beban seperti itu tuh biasa. Tapi bukan berarti saya merekomendasikan, oh kalau begitu enggak. Bebas berarti enggak bukan begitu maksudnya. Akan tapi kalau ginjalnya kuat, sah-sah saja. Tidak ada masalah. Toh banyak orang yang menggunakan satu selempang tapi nggak masalah. Si A masalah, si B nggak masalah. Si C nggak masalah, si D masalah. Kan tergantung. Kemudian kalau dibilang gerakan apa, olahraga yang dimaksudkan, mengacu kepada, saya tidak bisa menjawab sendiri. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Tibun Nabawinya, beliau menjelaskan tentang gerakan olahraga yang bisa menyehatkan tulang belulang, badan, dan seterusnya. Di antara yang beliau sebutkan adalah yang namanya olahraga itu tidak harus keringatnya mengucur deras. Akan tetapi cukup sedikit basah itu. Sedikit basah. Iya, dipegang. Basah. Sudah.
Cukup. Bahkan termasuk olahraga adalah jalan kaki dari rumah ke masjid. Ya kan? Dan itu yang harus dibiasakan. Jangan sampai kita olahraganya semangat, giliran ke masjid pakai motor. Ya, padahal cuma 500 langkah. Ya. Saya hitung banget. Kenapa saya hitung banget? Karena olahraga itu harus bisa dilakukan sampai tua. Saya tidak setuju. Saya setuju dengan Ibnu Qayyim dan tidak setuju dengan pendapat orang lain yang olahraganya itu berat dan sebagainya. Kenapa saya setuju dengan Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim itu membiasakan olahraga dengan sesuatu yang bisa dilakukan sampai tua. Saya tidak membantah olahraga apapun, terserah siapa apa. Tapi olahraga yang dianjurkan adalah yang bisa antum bayangkan. Oh, ini kalau saya lakukan, saya bisa lakukan sampai umur 90 tahun. Fadhal, silakan. Misalnya olahraga tinju atau angkat besi misalnya. Atau nge-gym ya. Ya. Saya juga pernah. Oh, ini saya bisa nih. Kalau saya umur 90 tahun, saya masih bisa ini. Fadhal. Ya kan? Ya. Lari-lari. Oh, 90 tahun saya masih bisa lari. Oke, silakan. Tapi saya pribadi, saya rasa kalau saya umur saya ya saya berlindung pada Allah, mudah-mudahan umur saya nggak sepanjang itu. Kalau umur saya 90 tahun, mudah-mudahan nggak nyampe. 90 tahun itu berat loh ya, umur 90 tahun berat loh ya. Berat loh ya, umur 90 tahun berat loh. Saya bayangkannya udah berat. Itu bisa nggak lari? Bisa nggak lari? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah, saya akan olahraga yang saya bisa lakukan kalau saya umur 90 tahun. Berarti apa itu? Jalan menuju masjid. Jalan kaki menuju masjid. Iya kan? Iya. Bisa. Nah, itu. Saya jangan dikaitkan dengan yang lain. Oh, Muhammad nggak boleh olahraga ini. Enggak, saya mengacu pada pendapatnya Ibnu Qayyim. Dan umur 90 tahun itu berat. Saya udah melihat banyak pasien saya umur 90 tahun itu berat itu ya. Saya udah bisa membayangkan ini orang kayak 90 tahun kayak gini kayaknya bisa lari nggak ya? Nah, itu ya. Bisa. Saya belum pernah lihat sih ya soalnya. Jadi saya sebutkan ya. Saya nggak. Orang nggak bilang, Abu Muhammad bersepeda nggak? Saya nggak bisa naik sepeda. Maksudnya, saya bayangin nanti kalau 90 tahun itu saya kayaknya nggak nyepeda gitu. Jadi saya nggak olahraga. Mohon maaf ya. Tapi yang olahraga sepeda bagus banget. Bagus banget, silakan. Saya setuju banget. Saya setuju. Tapi jangan kaitkan ke saya, karena saya membayangkannya 90 gitu loh. Kalau usia saya 90 tahun ya, kalau saya kayaknya kok nggak nyepeda loh ya. Ke masjid nyepeda nggak kayaknya? Enggak kan? Enggak, kayaknya jalan kaki. Udah antum 100 tahun misalkan. Mudah-mudahan antum 100 tahun. Antum jalan kaki, sepeda nggak antum ke masjid? Jalan kaki kan? Itu maksud saya gitu. Jalan kaki lah. Berarti yang dianjurkan. Kalau saya menganjurkan, usahakan olahraga yang biasa bisa dilakukan sampai tua. Karena kata Ibnu Qayyim, sholat itu juga bagian dari gerak tubuh. Kalau olahraga itu adalah gerak tubuh, kata beliau, rahimahullah. Sholat juga merupakan gerak tubuh, wudu gerak tubuh. Kalau ingin gerak tubuh yang paling mantap ya haji. Itu gerak semua itu, umroh, haji itu. Tawaf itu, itu dari ya nggak ngerasa itu. Muter. Habis itu sa'i, ya kan? Itu juga nggak kerasa itu. Padahal kalau jalan udah jauh banget ya. Betul. Kalau jalan udah jauh banget itu. Tahap desak-desakan udah asik-asik aja. Itu maksudnya gitu. Nah, olahraga yang asik kayak gitu loh. Itu kan basal ya, enggak bercucur. Itu ya usahakan kayak gitulah. Kalau dari saya loh ya. Tapi kalau yang enggak, Abu Muhammad lebih bagus. Karena gini, saya banyak melihat orang yang lari-lari loh. Lari-lari bener. Tapi ketika ke masjid, padahal dekat. Saya menghitung itu masjid sini saya 160 langkah, masjid sini saya 225 langkah. Masjid saya kalau ke masjid sini saya ketemunya 160, kemudian 225. Saya hitung tuh. Saya hitung itu ke masjid sini, ada 3 yang dekat dengan saya. Saya ke sini dihitung, saya ke sini dihitung. Tapi kalau ternyata ada juga yang pakai motor yang lebih dekat dengan saya, lebih dekat dari saya. Bukannya ini loh. Ini kalau pagi itu lari-lari loh ya. Lari-larinya jauh ke masjid pakai motor ya. Nah, ini saya khawatirnya begitu.
Padahal yang bagus itu harus olahraga harus. Itu membiasakan tulang ya sesuai dengan kebiasaan yang ada. Ya kalau bisa, kalau memang hanya bisa sekedar muteri rumah sendiri bukan komplek, ya bisa ya gitulah. Usahakan, tapi itu ya rutin ya, usahakan Rutin. ya, sampai tua. Sampai tua ya, insya Allah sampai tua begitu. Terserah lah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa kita terima, tapi olahraganya yang kira-kira bisa. Kita kan nggak tahu mau dikasih umur berapa ya. Betul. Ya kan. Kadang-kadang kan orang kan mikirnya seumur Nabi saja lah 63. Nah, kalau dikasih 120, mau ngapain? Ayo, mau nggak mau kan? Iya. Makanya ya yang bisa kita kerjakan lah, sehingga tulang kita terbiasa. Tidak ada sesuatu yang stop mendadak ataupun tiba-tiba olahraga keras. Ya biasa sajalah, dibikin enjoy. Kalau tadi, apakah tas itu juga? Penelitian demikian juga. Menurut penelitian ada, tidak semua dengan membawa beban tas dan sebagainya. Kenapa saya bilang tidak semua? Tentara tasnya berat loh. Betul. Iya kan? Itu tentara kan seimbang, tidak selempang. Iya, tapi kan kalau berat harusnya malah gitu ya. Bungkuk ya. Bungkuk ya, ke bawah ya. Iya. Gini kan? Enggak loh. Enggak semua. Yang pendaki gunung. Iya. Pendaki gunung itu tasnya Betul. tinggi itu. Dan kalau yang rutin dia bisa sebulan sekali, seminggu sekali. Artinya tidak semua ya. Tergantung kekuatan sumsum tulang yang ada pada dia. Maka kembali lagi, kalau olahraga yang bagus ya semua olahraga bagus. Ya. Semua olahraga bagus. Walaupun banyak yang mengatakan paling bagus ya renang. Karena renang itu semuanya gerak. Semuanya bergerak. Tapi kalau saya tidak bisa mengatakan satu-satu. Kenapa? Ya kalau di rumah ada kolam renang oke lah. Kalau dulu karena Nabi juga mengatakan renang, sahabat tidak bisa renang karena padang pasir ya. Ya terserah, cari olahraga. Makanya Mulkoim mengatakan cari olahraga yang bisa dilakukan. Kalau memang bisa renang, itu lebih bagus. Ya. Gitu kan? Mudah-mudahan bermanfaat juga yang lainnya selainnya. Amin. Jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Suwarto di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya sudah 3 minggu ini perut terasa panas, perih, mulut terasa asam, dan BAB berdarah. Ini mohon solusinya Sensei. Jazakallah khairan. Rebus itu ikat kangkung dengan air 2 gelas sampai mendidih. Biarkan 10 menit, kecilkan apinya. Biarkan 10 menit, kemudian saling bagi 2, minum pagi dan sore. Kalau masih berdarah bisa minum 3 kali. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Khawati Assalamualaikum. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Parudin di Cianjur. Ya, silakan Pak. Dikeraskan suaranya ya Pak. Ya, ini Silakan. saya mau nanyain kolesterol apa yang harus Bapak makan dan sakit lutut lagi, kepala pusing begitu aja. Ya, Cukup? Baik. Ya, cukup. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei Bapak. Ya, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk Silakan, mengatasi Sensei. pusing, Mbak bisa menggunakan 1 ibu jari jahe, kemudian digeprek. Kalau pusing karena masuk angin, maka dibakar dulu. Kalau tidak karena masuk angin, maka jahe segar cukup 2 ibu jari, kemudian digeprek, kemudian diseduh pakai air panas mendidih atau direbus. Sampai mendidih saja, jangan sampai setelah mendidih dikurangi airnya enggak, tapi sampai mendidih cukup. Kemudian kasih gula merah atau gula batu atau madu, kemudian minum selagi pusing. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak yang ada di Cianjur. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? dengan Ummu Salman di Karawang. Silakan Ummu. Mau bertanya, Iya. ini kan tulang ya, saya mau bertanya hubungan kesehatan
menanyakan dengan cahaya matahari dari tinjauan klasik itu manfaatnya apa ada hubungannya dengan tulang? Jadi apakah anak-anak yang lebih terkena sinar matahari itu lebih cepat jalan begitu? Apa tulangnya lebih kuat gitu ya? Dan bagaimana waktunya yang terbaik gitu? Terus durasinya gitu? Apakah dari tinjauan klasik seperti apa? Gitu? Baik. Baik Ibu, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Nah. Ya. Ya, silakan Sensei. Apakah anak yang terkena sinar matahari lebih cepat berjalan atau tidak gitu ya? Pada Untuk intinya pertumbuhan pertanyaan. tulangnya gitu juga. Bicara matahari, Ya. saya kan bicara pantai. Saya orang pantai. Ya. Ya. Dan orang-orang pantai itu biasanya sudah terbiasa kalau dia sudah bisa merangkak, bahkan bisa duduk pun, secara umum ya mereka udah kejemur matahari, merangkak pun akan keluar. Setahu saya seperti itu. Tapi apakah orang pantai yang selalu kena matahari itu setengah tahun bisa jalan? Jawabannya nggak pasti. Ada yang 1 tahun, ada yang sebelum 1 tahun, Ya. bahkan ada yang 2 tahun lebih kayak saya. Kata orang tua saya 2 tahun lebih baru bisa jalan. Masya Allah. Ya, Termasuk padahal dijemur lama ya? tiap hari. Termasuk lama ya. Termasuk lama. Iya. Karena anak saya ada yang niru, 2 tahun. Tapi ada juga yang 1 tahun lah ya. Rata-rata 1 tahun. Di kampung saya juga banyak yang 2 tahun, 3 tahun, lebih lama dari saya. Iya. Ada yang 1 tahun kurang. Iya. Ya, padahal sama-sama kejemur matahari pantai. Gitu ya. Jadi kembali kepada esensi tadi. Padahal makan mungkin sama. Ya. Tapi sebenarnya kan harusnya kalau makan ikan itu harusnya lebih. Betul. Ya. Tapi ibu saya nggak doyan ikan, itu masalahnya. Gitu. Masalahnya di situ, makanya mungkin pas dulunya makan ikan, tapi pas kemungkinan pas saya hamil saya sampai selanjutnya itu kemudian nggak makan ikan. Makanya saya dan selanjutnya itu jalannya lama. Dimulai dari saya, itu kemudian jalannya lama. Ibu saya emang nggak makan ikan, maupun teri nasi dikasih telur, teri nasinya 1 sendok, telurnya 5, itu tetap kerasa nggak mau. Padahal orang pantai, suaminya juga pencari ikan. Ya, kadang-kadang juga saya cariin ikan. Memang nggak bisa. Gitu Bu. Jadi apakah itu pengaruh? Kalau pengaruh ya kita harus jadi itu kan karena sinar matahari mengandung vitamin ini gitu ya. Iya, betul. Jadi akan bisa begini, demikian dan demikian. Kalau zaman COVID kemarin untuk menghangatkan tubuh pada berjemur, kemudian lebih enakan, iya sih, karena dikompres juga enak kan, kena matahari lebih enak lagi pastinya. Tapi kalau kena matahari, tulang dan sebagainya, berarti harusnya orang bangsa Eskimo, orang yang berada di kutub lebih lama jalannya. Iya kan? Gitu ya, logikanya begitu ya. Betul. Dan orang yang di pantai ya harusnya sebelum 1 tahun jalan. Fakta di lapangan ternyata kalau begitu saya setuju, saya senang loh. Kalau memang sinar matahari itu mempercepat jalan, saya senang banget. Senang ya, karena seharusnya saya lebih cepat jalan. Tapi kenyataannya saya termasuk anak yang dijemur dari kecil, tapi jalannya 2 tahun lebih. Itu ceritanya ibu saya. Jadi saya 2 tahun lebih. Bahkan umur 2 tahun saya masih ingat ceritanya orang tua saya merangkak kemudian dilindas sepeda. Merangkak, dalam keadaan merangkak, belum jalan. 2 tahun itu merangkak keluar rumah. Kata orang tua saya dilindas sepeda, orang yang gemuk banget lindas sepeda. Dilindas saya, orang yang pakai sepeda. Itu dalam keadaan saya belum bisa jalan. Ya, 2 tahun lebih saya belum bisa jalan, tapi merangkak. Jadi seandainya itu benar saya senang. Cuman kenyataannya saya begitu. Padahal saya termasuk orang pantai yang panas, yang kena matahari terus, masih kecil juga matahari, duduk di matahari sebagai orang pantai kan kalau anaknya kena matahari ya dibiarin kan, enggak jangan panasan, enggak. Ngomong biasanya begitu. Kondisi pantai seperti itu. Walau alam kalau memang ada sedikit penelitian yang begitu, pada fakta kenyataannya juga orang bangsa Eskimo juga pada jalan. Ya nggak ada masalah. Jadi saya masih tetap berkeyakinan sebagaimana apa yang saya pelajari, bahwasanya itu tergantung dari esensi yang ada pada ginjal. Cepat jalan apa tidak.
Kalau esensinya kurang, kalau dari pihak bapak atau dari pihak ibu esensinya kurang, ya anak terpengaruh, gitu kan? Dan biasanya masih bisa diberikan makanan-makanan tambahan yang bisa memberikan esensi. Faktanya kan seperti itu. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya ibu yang telah bertanya ya. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Dedeh di Lampung. Ibu Dede, sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Oh, nah. Ya. Ini mau bertanya. Ya. Pengobatan untuk asma keturunan apa ya? Kemudian kalau minum habatus sauda dalam jangka panjang ada efeknya atau bagus atau gimana gitu? Baik. Kalau khairan. Ada yang bertanya. Bu, sebentar. Sebentar Ibu. Udah putus? Ibu? Ya. Iya. Ya. Semenjak kapan asma? Sesak nafas kan? Semenjak kapan? Dari kecil. Dari? Kecil. Nah, Umur berapa? dari bayi kayaknya kalau cerita orang tua. Kata orang tua dari bayi. Iya. Cukup? Baik. Baik, ditunggu Ibu jawaban dari Sensei. Nah, misalnya. Ya. Ya, baik. Silakan. Dalam kesehatan klasik disebutkan bahwasanya ketika seorang anak perempuan itu mengidap penyakit sebelum usia 7 tahun, ya berarti memang dia dari lahir kan, dari esensi kedua orang tua. Ya, kemudian kalau pria usia 8 tahun, karena maksudnya ukurannya itu gigi permanen mulai tumbuh. Banyak hal yang digunakan untuk mengatasi sesak nafas atau asma, baik itu dari lahir dan masih bisa diperbaiki. Tapi masing-masing orang itu berbeda. Tadi kalau nggak salah namanya, kalau Bu Dede ini namanya Sunda ya? Iya. Namanya Sunda tapi di Lampung. Banyak juga orang Sunda di Lampung. Merantau. Iya, merantau berarti. Jadi banyak hal, tergantung orang itu ada yang cocok, ada yang tidak. Ada yang sesak nafas itu cocoknya jahe. Ada yang kalau tipenya dingin, kena dingin nyesek. Itu cocoknya jahe. Jahe kencur dikunyah, bangun tidur mau tidur. Habatus sauda bijinya dikunyah 1 sendok teh dikunyah, kemudian ditelan minum air hangat. Itu yang tipenya kena dingin dia nyesek. Begitu pula dengan jahe, begitu pula dengan adas, begitu pula dengan kayu manis, begitu pula dengan bunga lawang, cengkeh dan seterusnya. Itu juga untuk sesak nafas dan membangun paru. Kalau yang kena dingin nyesek. Tapi kalau yang kena panas nyesek ada juga. Ya. Nah, kalau yang kena panas nyesek itu biasanya pakai umbi kunyit. Umbi kunyit. Ya. Umbi kunyit diparut, kemudian diseduh pakai air, kemudian dikasih garam sedikit, kemudian diminum. Atau ada juga yang menggunakan sambiloto. Sambiloto juga termasuk obat untuk asma yang dari kecil. Tapi yang jenis panas. Iya. Kalau panas nyesek. Jenis panas. Tipenya tipe panas. Kemudian juga ada juga yang menggunakan brotowali juga untuk sesak nafas. Kunyit untuk sesak nafas. Temulak untuk sesak nafas. Sambiloto. Ini yang tipe dingin ya. Sambiloto untuk sesak nafas. Tapi tipe dingin. Ini bisa semua digunakan untuk sesak nafas. Bahkan empedu kambing. Empedu kambing. Ya. Dulu di daerah kami sering menggunakan orang-orang yang sesak nafas pada kondisi yang panas, itu untuk menyejukkan badannya agar menjadi sejuk kembali, itu pakainya empedu kambing. Ya. Kalau di kampung kami biasanya ke kota itu beli empedu kambing di tukang sate yang tiap hari nyembelih. Kemudian kalau kegedean empedunya dibuang separuh, kemudian diikat, kemudian ditelan. Itu begitu. Makanya ada yang tipe dingin, ada yang tipe panas. Nah, ibu saya nggak tahu tipe yang apa. Kalau ibu tipe yang nggak kuat dingin, nyesek, berarti pakainya kayak jahe atau soda seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi, apakah habatus sauda? Karena ini berkaitan habatus sauda, maka saya jawab. Walaupun harusnya satu, tapi habatus sauda itu penting. Apakah habatus sauda itu punya dampak kalau dipakai dalam jangka waktu yang panjang? Belum ada satu penelitian pun yang menunjukkan bahwasanya
sejauh ini ya, sejauh yang saya pahami, Ya. habatus sauda dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang akan punya dampak. Kenapa? Karena setahu saya habatus sauda itu termasuk kategori makanan. Biasanya dia buat bumbu Ya. kue. Kue. Biasanya begitu. Nah, sehubungan dengan itu biasanya, kayak misalkan, contohnya misal kita dianjurkan untuk menggunakan obat beras misalkan, ya, misalkan mempercantik kulit, misalkan melembutkan kulit, mengatasi gangguan lambung dan sebagainya, tapi pakainya beras, gitu ya. Apakah beras itu kalau mengkonsumsi dalam jumlah yang besar dan jangka waktu yang lama itu akan punya dampak? Ya nggak bisa begitu kan jawabannya. Dari nenek moyang kita memakai beras, kalau bahkan dosisnya 1 piring kan. Iya. Kan dosisnya harusnya 1 sendok. Kalau obat. Nah. Tapi kadang habis makan 1 sendok beras, makan 1 piring nasi, ya kan tetap aja nggak punya. Dan dalam jangka waktu yang lama nggak? Oh iya. Tiap hari sampai meninggal. Gitu ya. Dan habatus sauda masuk kategori itu. Makanya Imam Al-Qayyim menyebutkan seorang tabib yang ahli hendaklah menggunakan makanan terlebih dahulu. Didahulukan makanan. Itu yang ahli itu. Kalau orang yang sakit datang langsung kasih obat, ketahuilah banyak tabib itu tidak ahli. Beliau memberikan contoh, ada tabib kamil, tabib yang sempurna, ada nisfut tabib, ada tabib yang separuh saja. Berarti kayak separuh dokter ya. Ada juga yang qasirut tabib. Tabib kecil, tukang sunat kali ya. Tabib kecil. Jadi ada peringkat-peringkat. Dan itu yang tabib yang sempurna pun nantinya dia tidak bisa kemudian orang yang datang langsung dikasih obat. Tidak, nggak disebut tabib ya seperti itu. Tapi belum sampai ke derajat tabib yang sempurna. Tetapi tabib yang ahli adalah ketika orang datang dikasih makanan, didahulukan makanan. Kalau makanan nggak bisa karena makanan dia sudah acak adul, maka pakai obat tapi tunggal. Usahakan tunggal. Makanya habatus sauda yang dianjurkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kan tunggal, tidak diformula. Dan itu makanan. Habatus sauda itu masuk kategori makanan dan tunggal, talbina, habatus sauda, madu, gitu ya, zanjabil, jahe, ruman, delima, itu semuanya tunggal dan makanan. Itu. Seandainya kalau ini kan formula, lah makanan, iya kan, makanan formula pun tetap makanan. Contoh tumis kangkung, ya, kan tetap kita misalkan makan pakai lauk tumis kangkung, tumis kangkung doang, enggak? Karena ada bawang putihnya ya. Iya. Tapi orang kan nyebutnya tunggal ya, makanan tunggal kayaknya. Lauknya tumis kangkung doang, kangkung doang. Lah, ini ada cabenya, ada kemirinya, ada bawang merah, ada bawang putih, ada garam, enak aja ngomong. Tapi itu formula. Kayak ini nih, jus ini, itu tidak disebut akrobazin, tidak disebut ramuan obat, karena ini menu ya. Jadi melon sepakat makanan, yogurt sepakat makanan, mangga makanan, kacang makanan, susu minuman. Semuanya makanan atau minuman, sah. Ya, makanya kalau habatus sauda ketemunya dengan jahe, habatus sauda ketemunya dengan bunga lawang, semuanya masih masuk kategori makanan. Iya kan? Dan tidak masalah, apalagi dosisnya habatus sauda itu kan dosisnya 3 kapsul nggak ada masalah, pagi siang sore 3 kapsul itu masih aman. Ya, jadi nggak ada masalah. Apakah ada dampak? Yang penting wakulu wasrubu wala tusrifu, walaupun makanan jangan berlebih. Tentunya ada dosisnya. Makanan juga yang seharusnya sepiring 2 piring ya nyaman. Tapi saat itu juga aja kan. Habis itu baik-baikan lagi. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan sesi. Saya ingin mengingatkan di musim ini kita sudah masuki tanggal berapa? Sekarang 20 Agustus. 20 Agustus. Ya, bulan Safar.
matahari kedua, surya kedua itu kita masuk musim gugur kedua. Di mana di Cipinang naik dan sifatnya kering, anginnya dingin. Energi tubuh berada di dalam paru-paru, matahari berada di langit sebelah tenggara. Dan anginnya juga dari tenggara, nanti melintas garis balik utara 17 derajat lintang utara. Di mana orbitnya biasa sampai berotasi sampai 23 hari. Kemarin kita cek di jam 12 siang, matahari pas titik balik 17 derajat lintang utara itu di tanggal 2 Agustus. Dan biasanya kalau mulainya tanggal 2 Agustus akan berakhir karena rotasinya 23 hari biasanya matahari. Biasanya berakhir tanggal 24 Agustus. Ini berdasarkan ilmu klimatologi. Dan anginnya bertiup dari timur laut ke barat daya. Makanya malamnya nanti anginnya barat daya. Dan nanti akan berakhir musim gugur ketiga yang terakhir itu biasanya anginnya akan bertiup dari arah utara ke selatan. Makanya dari malam harinya dari arah selatan. Orang-orang pantai mengatakan angin kumbang karena saking dinginnya. Ya. Di saya cuaca ini musimnya musim kemarau. Di mana sawah ladang kering, retak dan seterusnya. Walaupun terkadang pada kesalahan musim itu masih akan ada hujan dalam kesalahan musim. Maka terjadilah musim paceklik, di mana tubuh itu lemah, sering sakit kepala, nyeri tulang juga, dan sendi, serta serangan jantung. Ini yang perlu diwaspadai. Sudah mulai nih. Angin menyerang kepala karena masuk angin, tubuh lemah, letih lesu, tidak bertenaga karena makanan tidak bisa tercerna. Kemudian nyeri tulang karena anginnya menyerang ginjal dan persendian serta serangan jantung. Karena apa? Panas jantung berlebih kalau ginjalnya sudah melemah, maka panas jantung berlebih. Maka sebagai anjuran secara emosi, sabar, tenang dan rileks, jangan takut. Tetaplah puas dan bersyukur dalam segala keadaan serta jangan membanggakan diri. Ini orang dulu begitu tuh. Iya, nyuruhnya seperti itu. Bahkan di musim gugur ini ada yang menyatakan ada istilah musim dingin beku. Di mana musim kering adalah musim dingin beku. Di mana menutup di musim semi dan beku di musim gugur. Jadi musim gugur itu adalah musim beku katanya. Tidak akan terjangkit penyakit apapun kalau beku. Ya. Di mana musim gugur yang agak hangat dan agak dingin itu jangan terlalu dini memakai pakaian yang berlebih kecuali jika hawanya menjadi dingin. Ya. Sehingga dapat menambah kemampuan adaptasi orang terhadap rasa dingin tersebut. Seandainya tidak terlalu dingin, kita misalkan pakai baju masih bisa oke-oke saja, maka tidak perlu ditambahi. Tapi seandainya sudah merasa, oh ini kok dingin, ya baru ditambahi. Ya, ini sebenarnya tadi agak mencontohkan juga ini saya. Jadi sebenarnya pertamanya tidak pakai, kemudian cuaca AC di ruangan ini udah agak terlalu dingin karena ini musim dingin beku itu, maka saya contohkan pakai jaket. Ini tidak sengaja tapi memang udah disetting begitu harusnya ketika di dalam melakukan kegiatan di musim yang seperti ini. Tentunya Allah turunkan penyakit dan tidak akan salah turun itu, dan Allah juga turunkan obatnya. Apabila tepat obat itu mengenai sasaran penyakit yang Allah turunkan itu akan sembuh. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan barakallahu fikum sensei atas penjelasan materi dan nasihat yang telah disampaikan. Nah, khotimah salam jazakumullah. Demikian program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.